ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Qala al-muallif rahimahullah, aina Allah? Di manakah Allah? Ini suatu pertanyaan yang memang ada kepentingan, tetapi antum tidak perlu bertanya seperti ini untuk semua orang. Ya, jangan. Ana ingin membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Jangan kayak gitu. Antum apa ya? Orang ketika ditanya aina Allah, mereka fitrahnya sebenarnya menjawab Allah di atas langit. Cuman kadang-kadang kan memang lisan mereka tidak sesuai dengan fitrah mereka. Ala kulli hal, kalau ketemu orang itu tidak langsung antum kemudian tanya ujuk-ujuk ya biar dia tahu akidah dia apa. Aina Allah? Allah di mana-mana gitu misalnya. Kemudian antum berusaha membenarkannya. Itu tidak diwajibkan seperti itu. Ya, tidak diwajibkan dengan pertanyaan seperti itu. Tetapi ini minimal bekal untuk diri kita sendiri dan keluarga kita dulu. Ya, jadi kalau misalnya ketemu orang jangan langsung antum tanya, itu untuk mengecek apa dia mazhabnya atau apa. Ya. Kemudian jawabannya apa? Allahu fawqal 'arsy 'alas sama. Fawqal 'arsy 'alas sama. Itu jawabannya. Sesuai dengan dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ai 'ala wartafa'a. Istawa yaitu 'ala wartafa'a, meninggi. Meninggi di atas arsy. Kama jaa fil Bukhari wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba kitaban fa huwa 'indahu fawqal arsy. Allah Ta'ala menulis suatu tulisan dan maka kitab tersebut di sisinya di atas arsy. Ini sudah jelas insyaallah, yang mudah dan tidak perlu dibayang-bayangkan seperti apa bagaimana, karena kaifiyatus sifat itu ghaibah bagi kita. Kaifiyah itu tata cara sifat, tata cara sifat Allah itu gaib bagi kita secara mutlak di dunia ini. Dan kaifiyah ini tidak dideskripsikan. Siapa yang mendeskripsikan maka dia telah melakukan takyif. Kalau dia mendeskripsikan dengan menyamakan dengan makhluk, maka dia telah melakukan tasbih atau tamtsil. Dan semua itu adalah kesesatan. Makanya sifat-sifat Allah Ta'ala, terutama sifat dzatiyah, itu tidak dibagaimanakan. Cukup imani saja. Ya. Cukup imani saja untuk sifat-sifat seperti ini. Karena apa? Karena kita tidak sampai akal kita, disebabkan Allah Ta'ala tidak memberikan di jalur wahyu pernyataan-pernyataan yang menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat tersebut. Melainkan Allah hanya menegaskan sifat-sifatnya. Ya, taib. Istamir. Was'alul hadi ashar, halillahu ma'ana? Fal jawab, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Qala ta'ala Wa ilmihi. Qala ta'ala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, ay bi ilmi. Rawahu Muslim. Halillahu ma'ana.
Maka di sini berarti kita menuju ke sifat ma'iyah Allah Ta'ala. Apakah Allah bersama kita? Taib, kebersamaan Allah Ta'ala terbagi menjadi dua. Ada ma'iyah ammah dan ada ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah itu ya, ma'iyah dari segini, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Allah bersama semua makhluk dengan pendengarannya, penglihatannya dan ilmunya. Itu ma'iyah ammah. Yang di situ tentu dengan kemahakuasaan Allah bersama dengan seluruh makhluknya dari sisi sama, ru'yah dan juga ilmu. Tapi itu tidak melazimkan pemuliaan terhadap makhluk. Karena tidak terbedakan makhluk manapun, melainkan Allah bersama mereka semua dari segi sama, ru'yah dan ilm. Adapun ma'iyah khassah, maka ini pada beberapa individu atau beberapa sifat, beberapa orang atau kelompok yang memiliki sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya kan? Di ayat ini qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Ta'ala berkata, jangan kalian berdua, jangan takut. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua asma', mendengar dan melihat. Taib, sekarang masih di ayat ini. Apa bedanya ma'iyah ammah dengan ma'iyah khassah? Ma'iyah ammah itu ma'iyah secara mutlak, semua pun dapat, yaitu kebersamaan Allah Ta'ala dari segi Allah melihatnya, mendengarnya dan mengetahuinya. Tapi ma'iyah khassah itu melazimkan adanya an-nasr wa tamkin wa ta'yid, bantuan, pertolongan, pemberian sakinah. Ini ma'iyah khassah. Jadi perbedaannya dari segi ini aja. Ya bukan aja sih, perbedaannya dari segi ini. Yang mana perbedaan ini yang membuat orang mukmin terbedakan dengan orang-orang selain mukmin. Ma'iyah ammah, binatang pun Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka, yaitu Allah melihatnya, mendengarnya dan mengetahui semua binatang. Tapi tidak mesti di situ kemudian Allah berikan ketenangan, Allah berikan, enggak mesti. Pun kalau tenang secara material saja binatang itu. Ada enggak binatang tenang karena iman? Ada enggak? Maksudnya binatang apa, antum pernah lihat beruang enggak lagi duduk kayak gini tenang gitu beruang? Atau koala? Antum lihat, Masya Allah itu wajahnya soleh banget gitu. Enggak kan? Enggak bakal. Ya. Atau misalnya antum melihat seekor monyet misalnya lagi kayak gini, ya kayak gitu, Masya Allah ini pasti karena dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya akal kok. Terus gini ngapain? Ini mau bersin enggak jadi-jadi gitu kan ya. Jadi bukan karena hal tersebut. Ya, mereka tidak mendapatkan ma'iyah khassah. Yang mendapatkan ma'iyah khassah hanyalah mukminun. Ya, mukminun dari ya tentu malaikat. Karena mereka muqarrabun. Kemudian manusia dan jin yang beriman kepada Allah dan memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat, ada ma'iyahnya kepada Allah Ta'ala, seperti innallaha ma'as sabirin. Maka ma'iyah di sini, ma'iyah berkonsekuensi bantuan Allah, pertolongan Allah terhadap orang-orang yang sabar. Ya. Wa'lamu annallaha wattaqullaha wa'lamu annallaha wattaqullaha wa'lamu an ma'al muttaqin. Gimana gimana? Wattaqullaha wa'lamu annallaha ta'annahu wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-Baqarah bukan? Ma'al muttaqin, bersama. Kebersamaan di sini berarti kebersamaan bersama orang-orang yang berkarakter takwa. Ini berarti ada kebersamaan yang tidak, ya khusus, yang tidak sama dengan umumnya manusia atau umumnya makhluk. Ya kan? Begitu. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan seluruh makhluk dan Allah merezekikan mereka semua, seluruh makhluk.
walaupun kafir. Ma'iyah amah itu seperti dalilnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, itu ma'iyah amah. Ya, di antara bentuk ma'iyah yang sifatnya amah, yang tidak melazimkan bantuan, enggak mesti. Tetapi ketika antum di sini sabirun, muttaqun, ya, muhsinun, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang muhsinin, maka mereka mendapatkan ma'iyah khassah dari Allah Ta'ala. Ya, Bu Yehe, antum lagi apa? Oh, dengerin, Masya Allah. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kebersamaan itu kebersamaan Allah dengan makhluknya, ya? Taib, itu sudah kita bahas. Manusia pun begitu, ya kawan. Ada kebersamaan umum, ada kebersamaan khusus. Ada kebersamaan umum yang kebersamaan fisik aja. Tapi ada kebersamaan khusus yang itu tidak sebatas fisik, bahkan berjauhan mungkin. Tetapi di sana ada koneksi hati, ya enggak? Ustadz kadang-kadang, Ustadz di kelas-kelas antum kadang-kadang, antum siapa namanya? Alfi, ya Alfi. Anta ma'i, kan gitu nih. Kadang gitu nggak? Ada ustaz kayak gitu? Iya. Anta ma'i, antum jawab, ya dari tadi, Ustaz, dari tadi kan nggak ngelihat apa? Gitu. Ini murid kurang ajarin murid ini. Iya. Ya Alfi, anta ma'i, dari tadi, Ustaz, nggak ngelihat apa saya di sini? Nggak terimaan muridnya. Ini durhaka kemarin. Ya, ditanya kemudian sama persoalan ditanya, ajib anil as'ilatil atiyah, gitu. Ini persoalan ini. Apa kata muridnya? Situ yang buat soalan, saya yang jawab. Nah, gitu. Anta ma'i? Na'am, sambil senyum. Kita semua udah saling bersama dari tadi kan? Tapi kalau kebersamaan umum itu mungkin antum sih bersama secara fisik bareng-bareng di masjid ini, tapi mungkin hatinya kemana, atau tidur, mimpi, ngigo, ngorok, ngiler semuanya. Antum kemudian ini bersama secara apa ya? Secara keumuman iya, tapi secara khusus nggak ada keterikatan hati, gitu loh. Nah, bisa juga bersama tapi tidak terikat dengan jarak, tapi ma'iyah khassah. Ada yang telepon antum, ternyata ibu di rumah misalnya, yang bilang tolong pulang kemari, pulang ibu lagi sakit, misal gitu. Antum tersentuh nggak? Tersentuh. Ini ada ma'iyah nggak sih? Ini ma'iyah amma atau khassah? Khassah, ada perhatian dari antum kepada ibu antum. Kemudian antum pulang misalnya, ada perhatian walaupun jaraknya jauh, tapi ada koneksi, Ini ma'iyah khassah antar manusia itu bahkan kebersamaan juga antar manusia dengan hewan. Antum melihat kucing antum cedera misalnya, habis di sliding sama kucing lainnya, cedera hamstring, ya kemudian jatuh, ya, oh antum, oh ya Allah, ya Rabb, ya Masya Allah, minta sama Allah supaya sembuhkan, ya Rabb, doakan ya Allah, sembuhkan ya Allah kucing saya, ya Allah, gitu kan. Diperhatian nggak sama kucing itu? Perhatian khusus. Ada kucing lain lewat, kuning dan suka BAB sembarangan, lo lagi, ya gitu kan, bareng bersama kita, tapi hati kita nggak bersama. Nah ini antar kita aja kayak gitu ya, Pak. Jadi ada kebersamaan khusus, ada kebersamaan yang umum. Nah, kebersamaan ini antar kita aja tuh ada pasti perbedaan. Ya, maka ada istilah aku padamu. Nah, kan gitu. Ya kan? Apa artinya aku padamu? Aku padamu. Nah, gini ya. Ya, jadi di sini aku padamu berarti ada apa? Ada perhatian khusus. Ya gitu. Ini ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah yang melazimkan adanya perhatian, care dan seterusnya. Ya. Tapi kalau misalnya untuk lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan hak Allah ta'ala, itu pasti ma'iyatullah yang khasa, itu pasti ada bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala makhluknya yang Allah bersamanya. Begitu. Dan sebaik-baik kebersamaan adalah kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kayak seseorang sendiri namun hatinya itu betul-betul meninggi. Maksudnya meninggi di sini yaitu dia kepada Allah, kembali kepada Allah. Anda melihat ya kawan, kadang Anda jalan-jalan di sawah sendiri,
Tiba-tiba Anda merasakan betapa ramainya semesta ini sebagai makhluk Allah Ta'ala. Ini ma'iyah juga. Anda merasakan Allah Ta'ala menciptakan semua ini. Ini ma'iyah, kebersamaan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sendiri dia, nggak ada orang, tapi dia sedang bersama dengan semesta alam dan juga tentunya penciptanya. Ini berbeda dengan orang yang merasa sendiri di keramaian. Ada nggak? Ada. Lagi naik busway, ya kan? Ambil kayak gini, ngapain coba? Bukan doa, bukan kayak gini, bukan. Naik busway kayak gini ya, orang ngeliat nggak di jalan. Rame, sesek, tapi hatinya kosong. Dia nggak sama siapa-siapa. Orang banyak, tapi dia nggak sama siapa. Disapa, Mas, udah sampai di gua atas Mas, diem aja. Mas, Assalamualaikum, Mas, diem aja. Oh, iya. Kenapa Mas? Ada yang bisa saya bantu? Bukan gitu, ini sampai di gua atas. Berarti dari tadi apa? Enggak tahu ada siapa-siapa gitu. Ini seperti enggak ada kebersamaan. Ya. Begitu ya, ikhwan. Makanya kadang-kadang kita merasakan kesendirian di keramaian, kadang-kadang kita merasakan keramaian di kesendirian. Mana yang lebih enak? Apa yang untuk Allah itulah yang terenak itu. Antum merasa sendiri di keramaian, tapi menyendiri antum ini lillahi ta'ala, itu enak. Ya enggak? Sekarang di antara orang yang akan insya Allah mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala di akhirat nanti, di hari yang semua orang butuh naungan, di antaranya seseorang khali, yaitu sendirian ya. Air mata yang ngucur keluar karena ingat Allah Ta'ala. Tapi apakah ini untuk orang yang sendirian secara fisik semata? Ngerti nggak maksudnya? Rajul yang khali itu berarti berkhalwat di sini menyendiri. Apakah ini hadis masuk ke dalam yang menyendiri saja, maksudnya di ruangan sendirian gitu sambil nangis itu, atau masuk juga kemana pun? Antum lagi di atas motor, antum kemudian mengingat Allah Ta'ala di atas motor, boleh nggak? Ya, malah itu dianjurkan kan, bukan boleh lagi ya. Kemudian lagi macet, antum nangis. Lagi macet nangis gitu, sesungguhkan keluar air mata, antum tutup ininya, apa namanya, emang kaca helm itu ya, kaca helm ya, Bison, Pfizer, itu seperti itu ya, itu ya. Iya, kemudian karena ini hitam gitu, jadi orang luar nggak bisa ngeliat, kita bisa ngeliat orang luar gitu kan, supaya nggak ngeliat air mata kita. Ya. Rame di sana-sana, ada yang lagi dan musik, ada yang ketawa-tawa, ada yang ngedumel, ya, ada yang lagi nelen ludahnya sendiri. Antum sendirian di sini, seolah-olah antum lagi sendiri di semesta ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk nggak kira-kira? Insya Allah masuk itu, ikhwan. Insya Allah masuk, tapi asal ikhlas ya, bukan pamer gitu, supaya nanti pas sampai kantor satpam ngelihat saya abis nangis ya gitu. Ya disapa satpam, disapa. Wah, itu kenapa kok bahasa air matanya? Alhamdulillah abis nangis tadi, ikhlas banget nangisnya, masya Allah gitu. Nggak ada kayak gitu ya, nggak ada kayak gitu kan, nggak bener kayak gitu. Taib. Faedah tauhid insyaallah kita lanjutkan nanti pada waktu mendatang insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.